selamat malam teman-teman sejawat sekalian, juga siapapun yang menonton pada podcast ini atau pada acara kali ini. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Dr. Hadi atau Kang Hadi bahwa Indonesia menjadi juara untuk 3 penyakit yang tidak menyenangkan sebetulnya. Juara dalam arti kata juara karena jumlahnya terbanyak ataupun juga memang karena kasusnya membebani kita. Yang ingin saya sampaikan adalah satu, yaitu penyakit yang sebetulnya memang terabaikan. Kita mengenal ada beberapa penyakit yang sudah umum, tapi ada juga penyakit yang terabaikan. Nah, penyakit yang terabaikan ini mungkin yang selama ini sebetulnya ada di antara kita, namun kita abai. Yang dimaksud dengan kita adalah baik masyarakat, tenaga medis, maupun juga tentu saja para pemegang keputusan. Saya izin share screen. Mudah-mudahan sudah tampak. Ya, ya baik, mohon sebentar. Saya akan full. Ya, baik. Nah, jadi topik yang saya sampaikan adalah satu penyakit yang disebut sebagai skabies nama medisnya, tapi sebetulnya di masyarakat dikenal sebagai kudis atau buduk. Ini adalah satu penyakit yang sudah lama ada di antara kita dan dianggap itu memang ada dan biasa sehingga tidak menjadi perhatian dari kita semua. Ini adalah sedikit mengenai peta kasus skabies di dunia. Jadi ada satu penelitian pada tahun 2015 yang menyampaikan, yang menyampaikan bahwa di dunia ini ada beberapa negara memang yang berwarna merah ini. Ini menunjukkan adanya negara-negara yang tertinggi kasusnya dan membebani negara tersebut sangat luar biasa. Dan dari penelitian Global Burden of Study pada tahun 2015, dari 195 negara, maka negara yang terbebani dengan kasus skabies yang terberat adalah kita, Indonesia, sebagai peringkat pertama. Makanya di sini warnanya adalah merah tua. Disusul oleh negara lain yaitu Cina, Timor Leste, Vanuatu, dan Fiji. Ini adalah penelitian yang masih sangat baik dilakukan oleh teman-teman. Nah, kemudian bersyukur bahwa WHO atau WHO memasukkan skabies ini menjadi salah satu penyakit NTD atau penyakit tropis terabaikan yang selama ini sebetulnya belum masuk skabies. Selama ini yang masuk adalah antara lain kusta dan TBC, tetapi tahun 2017 WHO memasukkan dan masuk ke dalam peta jalan dengan alur yang sudah jelas apa-apa saja yang langkah yang akan dilakukan, termasuk bersama-sama pada tahun 2030 harapannya adalah bisa melakukan eliminasi, atau sebetulnya kalau untuk skabies harapannya adalah dia masuk ke dalam peta kesehatan nasional itu lebih dahulu, Kang Hadi. Jadi mungkin belum sampai eliminasi karena ini baru mulai 2017, tapi nomor satu adalah masuk ke dalam peta pengobatan kesehatan nasional. Nah, kemudian bagaimana di Indonesia sendiri? Jadi sebetulnya di puskesmas itu dia dikatakan sebagai penyakit infeksi ketiga terbanyak. Namun kita ketahui bahwa semakin kemari dengan penelitian-penelitian yang ada, nampak bahwa sebetulnya kasus tertinggi itu ditemukan di pondok pesantren atau sekolah berasrama dengan prevalensi hingga 76%. Nah, ini bahkan di kota besar seperti di Jakarta pun juga sangat tinggi. Tidak hanya di kota-kota luar Jakarta, tapi di Jakarta pun juga kasusnya adalah sangat tinggi. Data Kementerian Agama ini mungkin perlu menjadi perhatian bahwa semester 2 tahun 2023 kalau kita melihat website dari Kementerian Agama, kita memiliki pondok pesantren hingga 28.000 unit dengan siswa 4 juta lebih. Tentunya ini harus menjadi perhatian kita karena kalau melihat tadi prevalensinya sedemikian tinggi, tentu di antara jumlah siswa ini memang juga cukup banyak kasusnya. Kalau misalnya 50% saja ada 2 juta. Dan apabila siswa ini pulang ke rumah dan misalnya anggota keluarganya adalah 4 orang, ayah, ibu, dan adik atau kakak, maka bisa dikalikan dengan 4. Itu baru keluarga inti saja, belum keluarga lainnya.
Mengapa kita khawatir tentang skabies ini? Karena skabies ini penularannya adalah pertama kontak langsung kulit dengan kulit, atau bisa juga tentu saja melalui hubungan seksual. Kemudian juga bisa melalui saling bertukar pakaian atau peralatan ibadah, atau kontak saat tidur bersama-sama, misalnya menggunakan satu matras atau satu spray. Nah, karena resiko penularan ini, maka biasanya skabies ditemukan pada populasi yang padat penduduk, contohnya adalah sekolah berasrama, penjara, panti asuhan, dan lain-lain. Kalau kita bicara tentang skabies, maka kita bicara tentang stigma. Nah, stigmanya adalah ini di masyarakat adalah suatu penyakit yang biasa. Diabaikan, tidak perlu pengobatan, kadang-kadang didiamkan saja. Padahal ini adalah satu penyakit yang memiliki dampak besar. Menurunkan konsentrasi di sekolah, stigma sosial, menurunkan prestasi akademik, gangguan tidur, dan tentu saja penurunan produktivitas ekonomi untuk komunitasnya. Ini adalah masalah kita. Indonesia menduduki peringkat pertama dari 195 negara dengan beban skabies tertinggi. Dan kemudian kita mengetahui pondok pesantren merupakan daerah dengan prevalensi skabies yang cukup tinggi. Skabies sendiri merupakan penyakit yang persisten dan rekuren. Dan apabila tata laksananya tidak holistik dan komprehensif, karena kita harus mengobati seluruh keluarga. Dan ini tentu membebani pelayanan dan pembiayaan. Nah, di sini peran tenaga non-medis atau kader, baik itu di pesantren, di panti asuhan, di komunitas-komunitas dalam promosi kesehatan belum optimal. Stigma juga belum tepat. Ini mungkin perlu sekali menjadi perhatian kita. Dan yang paling utama adalah belum adanya kebijakan mengenai penanganan skabies ini yang melibatkan Kementerian Kesehatan, tentu saja Kementerian Agama, dan pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah berasrama. Sehingga dengan hormat, ingin merekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan agar dapat menetapkan skabies sebagai salah satu penyakit tropis terabaikan di Indonesia dan salah satu prioritas perhatian dalam program pengendalian PTT di Indonesia. Mengusulkan agar penyediaan obat anti skabies dapat disediakan secara lengkap di berbagai fasilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Mohon agar bisa adanya kolaborasi antar berbagai kementerian, kolaborasi antar akademisi, organisasi profesi, promosi kesehatan berkesinambungan. Mari bersama-sama semuanya dengan melalui berbagai platform kita melakukan promosi kesehatan, dan mari kita bersama-sama melakukan pelatihan khusus bagi para tenaga non medis atau kader posyandu, kader di pos kesehatan lainnya, kader UKS, kader poskestren, dan lainnya. Kemudian ini yang terakhir adalah mengikut sertakan masyarakat, yaitu kader kesehatan yang terlatih untuk melakukan deteksi dini skabies dan kemudian melakukan proses rujukan ke fasilitas layanan kesehatan. Dan tentu saja hal ini harapannya adalah bisa berjenjang dan berkesinambungan. Sebagai komen di sini saya melihat sebetulnya Bapak Menteri Kesehatan juga bersama dengan para kader posyandu di Instagram. Semoga deteksi dini skabies juga bisa menjadi bagian dari layanan kader di posyandu. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih Kang Hadi, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Aduh, ini kenapa hijau ya? Baik, terima kasih. Kayaknya cerminnya ini. Iya, ini baik, saya tutup dulu sebentar. Silakan. Ya. Prof, ini saya hanya sekedar bertanya aja sebelum lupa. Ini sebetulnya apa sih yang sangat diperlukan, kebijakan apa atau perangkat, ini mohon maaf mungkin karena saya orang hukum, perangkat hukum apa yang diharapkan untuk yang menjadi kebijakan pemerintah, misalnya untuk asrama, ponpes, sekolah, ya, terus atau panti jompo, itu kan juga tempat-tempat yang eh, rawan untuk penularan skabies. Bagaimana ini, Prof? Iya, harapan pertama saya adalah pertama Kementerian Kesehatan berkenan memasukkan skabies sebagai penyakit tropis terabaikan, yang tentu saja ini adalah masuk ke dalam program pemerintah bersama dengan PTT atau penyakit tropis terabaikan lainnya seperti misalnya TBC dan kusta begitu. Itu yang harapan nomor satu. Dan sesudah itu
adanya kolaborasi atau kerjasama antara berbagai kementerian, misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian apa namanya, tentu saja kalau misalnya dia di penjara atau panti asuhan, Kementerian Sosial juga, Kementerian Anak yang membawahi anak juga, dan serta yang lainnya itu melakukan kolaborasi bersama dan menanggapi bahwa ini memang menjadi suatu masalah. Jadi adanya pengakuan bahwa ini memang adalah suatu masalah yang perlu ditangani dengan serius dan berkesinambungan, sehingga harapannya dengan adanya keseriusan dan kesinambungan, saya ingin harapannya juga seperti COVID nih. Dengan COVID yang begitu hebatnya, kita Indonesia turun semuanya, bisa langsung berhasil. Maka ini adalah anak-anak kita, murid-murid kita, mengapa tidak kita melakukan perhatian yang sama terhadap anak-anak ini. Demikian.